Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersuka cita. Kita menyanyikan patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Malak mengiringi Dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Biasa dengan tema Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah bagian dari liturgi pengutusan GKI. Sebelum diutus, pendeta atau pelayan firman mengajak umat untuk mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Umat kemudian menanggapi dengan, "Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan." Melalui formulasi liturgis ini, kita diajak untuk selalu mengarahkan hati kepada Tuhan. Walau ibadah di gereja sudah berakhir, namun hati kita tetap terarah kepadanya. Pada kenyataannya, terdapat banyak godaan yang membuat hati kita berpaling dari Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan pentingnya mengarahkan hati kepada Tuhan, sehingga kita dapat memiliki semangat baru
untuk mengalahkan setiap godaan yang menghadang. Pada kesempatan ini, marilah kita memeriksa kembali apakah kita sudah senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan atau sebaliknya, masih sering dikalahkan oleh berbagai godaan dalam hidup kita. Marilah kita memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan agar kita dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di masa negeri ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan tetap menyertai kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami dapat merasakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yang sepantasnya belum layak untuk kami terima, karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Di dalam kehidupan kami sering mengabaikan, menyimpang dari apa yang menjadi rancangan jalan Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami juga, kami tidak mengharapkan hati kami kepada Tuhan, melainkan kami mengarahkan kepada apa yang akan kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sendiri. Di dalam pikiran kami yang ada hanya rasa ambisi, dengki, dan egois. Di dalam perkataan kami terkadang melukai hati sesama kami. Bahkan perbuatan kami pun kami belum bersikap rendah hati, ramah tamah terhadap sesama kami, dan kami juga belum menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami menyadari akan kesalahan dan dosa kami. Kami mau datang kepadamu ya Bapa, kami memohon pengampunan dosa. Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Sucikanlah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Jadikanlah hati kami tahir, agar di dalam kehidupan kami senantiasa mengarahkan hati kami kepada Tuhan, sehingga di dalam perbuatan-perbuatan kami merubah ke arah yang lebih baik, dan juga kami dapat memiliki semangat baru untuk mengalahkan setiap godaan yang menghadang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa pengampunan dosa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setia padamu, ku
Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, tetapi kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kami laksanakan melalui media digital, tetapi biarlah persekutuan kami dengan Tuhan tidak terhalangi karenanya. Kami percaya Tuhan juga hadir menyertai setiap kami yang akan mendengarkan firman, sehingga kami bukan saja mendengar tetapi juga mengerti dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, mengarahkan hati kepada Tuhan lebih mudah kalau kita lakukan di gereja. Mengapa? Karena pada saat kita datang ke gereja, umat datang ke gereja, memang sudah ada tujuan, sudah ada niat untuk beribadah, sudah ada niat untuk menghadap Tuhan, sehingga umat yang datang ke gereja untuk beribadah itu
ya akan mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua, gereja juga kemudian mengkondisikan agar tujuan umat untuk berjumpa dengan Tuhan itu tercapai. Gereja mengupayakan ruang ibadah yang kedap suara, minimal yang agar suara bising dari luar tidak terlalu terdengar, supaya tidak mengganggu. Gereja juga biasanya memberikan himbauan sebelum ibadah untuk mematikan handphone, minimal untuk men-silentnya gitu kan, supaya tidak ada gangguan. Bahkan gereja juga biasanya menyediakan ruangan yang khusus untuk ibu dan anak. Bahkan ada juga gereja yang mengatur keluar masuknya umat kalau ibadah sudah dimulai. Semua itu dilakukan untuk meminimalkan gangguan. Dilakukan supaya umat yang datang, yang mau beribadah, yang mau menghadap Tuhan, bisa sungguh-sungguh mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ini penting sebab seringkali ada gangguan sedikit saja, konsentrasi bisa teralih. Ya. Ada yang handphonenya bunyi misalnya, atau gangguan-gangguan lain. Ya. Karena itu ibadah online yang kita laksanakan sekarang, di mana umat mengikutinya dari rumah, jadi terasa sulit. Ya. Bukan karena caranya yang berbeda, bukan karena tidak ada perjumpaan langsung seperti biasanya, tetapi beberapa orang menyampaikan kepada saya, karena di rumah ada banyak gangguan. Kalau di gereja, tadi kan gereja sudah mengkondisikan supaya ruang ibadahnya tidak ada gangguan. Tapi kalau di rumah kan tidak bisa seperti itu. Ada banyak gangguan, ada suara bising dari jalan, atau mungkin ada orang yang mundar-mandir, ada telepon dan lain sebagainya. Sehingga untuk bisa merasakan ibadah yang sama seperti di gereja, untuk mengarahkan hati kepada Tuhan jadi lebih sulit, katanya begitu. Ya. Artinya walaupun ada niat untuk beribadah, walaupun ada niat untuk menghadap Tuhan, ketika suasana kurang mendukung jadi terasa sulit untuk dilakukan. Itu ada niat untuk beribadah, ada keinginan, ada tujuan untuk menghadap Tuhan, untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Lantas bagaimana kalau kita tidak sedang beribadah? Apakah kita masih mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Haruskah kita mengarahkan hati kepada Tuhan? Ya harus, ya kan? Karena itu dalam liturgi kita kan pada saat pengutusan ada kalimat yang mengatakan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Formulasi liturgis yang diucapkan pada saat pengutusan menjelang ibadah di gereja ini selesai, bukan di awal ibadah. Artinya mestinya ada tujuan gitu. Mengapa di saat pengutusan itu menjelang ibadah di gereja ini selesai, umat diminta untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Bukan di awal, karena kalau di awal ibadah kan tadi jelas ya kan, orang datang mau menghadap Tuhan. Gak usah diajak, gak usah dihimbau, pasti umat akan berusaha untuk mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Karenanya ketika umat berusaha mengarahkan hati kepada Tuhan, ada gangguan, suara handphone misalnya. Biasanya ada yang marah tuh. Ya, dari tadi kan udah dibilangin handphone suruh dimatiin. Kenapa nggak dimatiin, mengganggu aja. Atau ada anak kecil yang mungkin jalan-jalan pada saat beribadah. Biasanya juga ada yang merasa terganggu. Sehingga hatinya teralih dari Tuhan, mengarah kepada dirinya yang terganggu. Makanya marah. Kalau tetap terarah kepada Tuhan, saya yakin gak akan marah menghadapi gangguan-gangguan itu. Kita bisa lihat misalnya dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Pada saat itu diceritakan murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang yang datang membawa anak-anak kecil. Kenapa mereka memarahi orang-orang yang membawa anak kecil itu? Karena kalau kita lihat konteksnya pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar. Ya. Sehingga murid-murid merasa perlu untuk menjaga suasana agar pengajaran Tuhan itu dapat didengar dan dimengerti. Sehingga ketika ada anak-anak datang,
Jadi menganggapnya anak-anak ini seperti gangguan. Kalau Tuhan Yesus sedang mengajar, maka anak-anak ini dianggap bukan sesuatu yang penting karena mereka masih anak-anak. Mereka tidak mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika itu terjadi, hati murid-murid bukan lagi terarah kepada Tuhan, tetapi terarah kepada tujuannya sendiri untuk menjaga agar tidak ada gangguan. Karena itu mereka marah. Tapi kemudian kita baca Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalangi mereka datang kepadaku. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan itu, sekarang murid-murid diingatkan untuk tidak lagi mengerahkan hati kepada tujuan mereka sendiri, tetapi kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sudah bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, kan mereka nggak marah-marah lagi, ya kan? Dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Hati mereka bukan lagi terarah kepada dirinya yang terganggu, tetapi kembali terarah kepada Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa hati yang terarah kepada Tuhan bisa membuat kita lebih sabar, tidak mudah marah ketika menghadapi gangguan-gangguan. Dalam bacaan kita Matius 14 ayat 13 sampai 21 diceritakan tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Ya, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Jumlahnya besar sehingga Tuhan Yesus yang melihat orang yang banyak itu kemudian tergerak hatinya dan menyembuhkan mereka yang sakit. 5.000 orang, proses penyembuhan satu-satu kan pasti lama, ya kan. Sehingga dikatakan di situ hari menjelang malam. Dan murid-murid Tuhan yang punya kepedulian terhadap orang banyak meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pulang supaya mereka bisa mencari makan karena hari sudah menjelang malam dan daerah sekitarnya sepi. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ya. Tugas memberi makan ini kan tugas yang berat, ya kan? Jangankan dulu 2000 tahun lalu di tempat yang sunyi, bahkan tugas itu sekarang di masa kini di tempat yang ramai seperti di Bojong ini, di mana banyak penjual makanan, kalau mendadak harus menyediakan makan untuk 5.000 orang, berat, ya kan? Mungkin mustahil, ya. Mungkin penatua atau panitia yang ditugaskan mungkin marah-marah, ya kan? Nggak mungkin, ya. Tugasnya terlalu berat. Marah-marah karena hatinya, pikirannya terarah pada persoalan itu, pada tugas berat itu, memberi makan 5.000 orang tanpa persiapan. Belinya di mana? Atau kalau sekarang, dananya dari mana? Gak ada anggarannya, ya kan? Rapat dulu deh membicarakan. Diberi tugas berat seperti itu bisa putus asa atau bisa marah-marah karena terlalu berat. Dalam bacaan kita melihat murid-murid menjawab, di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Jawaban murid-murid ini seolah-olah mau mengatakan tugas untuk memberi makan orang sedemikian banyak ini tugas yang terlalu berat. Sementara kemampuan kami terlalu kecil. Makanan yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Kalau 5 roti dan 2 ikan ini dipotong-potong buat 5.000 orang, rasanya nggak ada artinya, ya. Untung Tuhan Yesus segera berkata, bawalah kemari kepadaku. Hati dan pikiran murid-murid tidak dibiarkan berlama-lama terarah pada persoalan yang berat, pada tugas yang berat. Hati dan pikiran murid-murid tidak dibiarkan berlama-lama terarah pada kemampuan mereka yang terbatas. Tuhan Yesus katakan, bawalah kemari kepadaku. Sehingga murid-murid segera terarah kepada Kristus. Ketika hati dan pikiran terarah kepada Kristus, tidak ada masalah yang terlalu besar. Tidak ada persoalan yang terlalu berat. Tuhan Yesus akan membuat kita yang terbatas
mampu menghadapi persoalan-persoalan itu. Dari sini kita melihat bahwa mengarahkan hati kepada Tuhan itu penting untuk kita lakukan. Bukan hanya pada saat kita beribadah di gereja, tetapi juga pada saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hati kita, bahkan juga pikiran kita harus terus terarah kepada Tuhan. Dari Matius 19 ayat 13 sampai 15, anak-anak kecil yang datang kepada Tuhan, kita melihat kita bisa menjadi lebih sabar, tidak gampang marah. Kita bisa belajar untuk mengarahkan perhatian kita kepada tujuan Tuhan, bukan kepada tujuan kita sendiri. Atau dari bacaan kita hari ini, Matius 14 ayat 13 sampai 21, maka kita bisa belajar untuk tidak mudah khawatir. Walaupun kita menghadapi persoalan yang berat, yang di luar kemampuan kita. Kalau kita bersama Tuhan, tidak ada persoalan yang terlalu berat. Seperti murid-murid yang diminta untuk memberi makan 5.000 orang itu. Kalau mereka perhatiannya hanya fokus pada 5 roti dan 2 ikan, pada tantangan memberi makan 5.000 orang, mungkin mereka sudah putus asa. Tapi karena Tuhan berkata, bawalah kemari kepadaku, maka tugas yang berat itu jadi bisa dilaksanakan. Demikian juga dengan kita. Ya, mungkin kita menghadapi persoalan yang berat, persoalan yang kita tidak tahu solusinya apa. Tetapi kalau kita mengarahkan hati kepada Tuhan, maka kita tidak akan dipenuhi oleh kekhawatiran. Artinya, bukan hanya pada saat kita beribadah, kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Lebih penting lagi di saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak gangguan, ya. Di gereja yang sudah dikondisikan saja, diatur sedemikian rupa, masih ada gangguan. Apalagi di luar gereja, ketika kita menjalani keseharian, pasti lebih banyak gangguan, lebih banyak godaan. Tetapi kalau kita melihat pentingnya kita mengarahkan hati kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan mengusahakan lebih sungguh-sungguh agar hati kita tetap terarah kepadanya. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Firman-Nya mengingatkan kami agar kami senantiasa mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam keseharian ada banyak tantangan dan godaan yang membuat kami berpaling dari Tuhan, yang membuat kami lebih mengarahkan hati dan pikiran kami kepada persoalan-persoalan kehidupan atau kepada perkara-perkara yang lain. Biarlah kiranya ya Tuhan, melalui firman yang kami dengar pada saat ini, kami menyadari pentingnya untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Biarlah kiranya dengan demikian kami semakin bersungguh-sungguh untuk mengupayakannya agar hati dan pikiran kami senantiasa tertuju kepada Tuhan, dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita yang dari Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, juga para lansia, opa dan oma yang harus berdiam di rumah karena pandemi yang belum berakhir. Biarlah kiranya ya Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai mereka, baik mereka yang sedang sakit
maupun juga para opa-oma, agar mereka boleh dihiburkan oleh Tuhan. Sehingga di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, mereka tetap dapat merasakan sukacita dan cinta kasih yang dari Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk perekonomian umat, bahkan juga masyarakat di Indonesia ini yang terganggu karena pandemi yang sedang terjadi ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong mereka agar di dalam keterbatasan mereka dimampukan untuk dapat berhemat, dimampukan juga untuk mencari solusi dari persoalan kehidupan ekonominya. Biarlah Tuhan membukakan jalan agar kebutuhan-kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk upaya di dalam menyelesaikan pandemi ini, juga untuk upaya di dalam menjaga agar Indonesia tidak terjatuh kepada resesi ekonomi. Biarlah Tuhan boleh menolong pemimpin-pemimpin kami supaya mereka mampu untuk mengambil kebijakan, mengambil langkah-langkah yang tepat agar pandemi ini dapat segera berlalu dan resesi ekonomi tidak terjadi di Indonesia ini. Kami berdoa untuk dokter-dokter dan para medis yang terus berusaha untuk merawat mereka yang menjadi korban pandemi. Biarlah Tuhan Kau menganugerahi mereka dengan kesehatan dan kesabaran agar melalui dokter-dokter dan para medis ini mereka yang terpapar pandemi boleh disembuhkan. Kami berdoa juga untuk upaya menemukan vaksin dan obat untuk virus COVID-19 ini. Biarlah kiranya juga Tuhan boleh ikut campur tangan agar vaksin dan obatnya dapat segera ditemukan. Kami mau berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang harus mengalami berbagai kendala sebagaimana yang dialami juga oleh semua orang. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong gereja-gereja Tuhan agar juga dapat terus berkarya, terus menjadi saluran berkat yang dari Tuhan, sehingga kehadiran gereja dapat dirasakan baik oleh umatnya maupun oleh masyarakat di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer rekening GKI Pakisraya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Senandungkan lagu baru baginya.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, puji syukur kami naikkan atas kasih karunia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di hidup kami, yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pada pagi ini kami masih dapat beribadah secara online. Tiba saatnya kami mau memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat kasih karunia Tuhan. Berikan hikmat bagi majelis jemaat yang mengelolanya, kiranya dapat dipergunakan dengan benar di mata Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.